Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita lanjutkan kembali ya materi kita untuk pembahasan contoh dari learning vector quantization. Nah, di sini kita ada kasus untuk mengklasifikasi input vektor berdasarkan kelas 1 dan kelas 2. Kita lihat misalnya diketahui 6 input vektor dalam dua kelas sebagai berikut. Nah, di sini ada nomor record mulai dari nomor 1 sampai 6, kemudian input vektor 1110, 1011, 0110, 0011, 1111, 1001, input vektor, kemudian kelas atau targetnya adalah 1, 2 ya. Ada dua kelas di sini yang akan kita klasifikasi atau yang kemudian sudah diklasifikasi. Nah, kalau misalkan nanti kita diminta untuk mengklasifikasinya sebagai data testing, nah di sini sudah ada inisialisasi bobot ya sebagai bobot awal atau deklarasi nilai awal dari bobot dan kelasnya. Nah, untuk yang pertama, yang pertama itu adalah 1110 sebagai kelas 1, terus kelas yang kedua 1011 sebagai kelas yang kedua. Nah, kemudian kedua data ini dijadikan sebagai data deklarasi ya, inisialisasi. Nah, di sini ada 4 buah data secara berturut-turut yang ditandai dengan warna merah. Data ketiga 4, 5, 6 ini merupakan data latih. Nah, data latih inilah yang akan kita gunakan untuk menemukan bobot-bobot yang baru bagi jaringan saraf tiruan jenis learning vector quantization ya, dengan nilai alfa sama dengan 0,05, maksimum epoch ada 10, penurunan alfa sama dengan 0,1 dikali alfa yang lama. Nah, ini yang akan kita cari satu persatu. Nah, baik sesuai dengan algoritmanya yang sudah dibahas pada materi sebelumnya ya, kita masuk pada epoch yang pertama. Data ke-1. Di sini data ke-1-nya 0110. Karena kita memiliki dua kelas, yaitu kelas 1 dengan kelas 2, maka setiap kelas ini kita akan cari berdasarkan nilai jarak ya, nilai jarak antara data dengan bobot dari data tersebut untuk setiap kelasnya ya. Nah, kelasnya kan ada 2. Jadi dikatakan sebagai bobot ke-1 dengan bobot ke-2. Kita ujikan untuk setiap data tersebut ke dalam kelas bobot ke-1 dengan kelas bobot ke-2. Kapan misalkan nilai salah satunya itu lebih besar atau lebih kecil dari yang lainnya, maka nilai yang lebih kecil itulah yang kemudian kita update ya, kita perbaharui bobotnya. Nah, kita lihat untuk bobot yang ke-1. Nah, di sini bobot ke-1 kita harus memasukkan datanya ya. Datanya ini kan 0110. Nah, kita masukkan sebagai faktor yang dikurangi 01, kemudian 1, kemudian 0. Nah, ini yang kita masukkan ke dalam rumus untuk perhitungan bobot ke-1. Nah, selanjutnya bobot ke-1 itu diperkurangkan dengan nilai dari bobot kelas yang pertama. Bobot kelas yang pertama adalah 1110. Nah, jadi kita perkurangkan. Ini 1 tadi ya, 1 kemudian 1 1 0.
Nah, ini faktor pengurangnya yang bertanda pink, faktor yang dikurangi adalah yang bertanda biru. Nah, diperoleh pada bobot ke-1 itu adalah 1. Kemudian kita uji coba kembali pada bobot yang kedua. Datanya masih sama, 0, 1, kita masukkan 1 dengan 0. Kita masukkan ke dalam rumus dari bobot kedua. Nah, setelah itu kita ambil pengurangnya sebagai bobot dari untuk bobot yang kedua ya. Nah, pengurangnya ini. Berarti 1, 0, kemudian 1 dan 1. Nah, jadi ini 1, 0, 1, 1. Nah, diperoleh 1,73. Kita bandingkan antara hasil perhitungan yang diperoleh pada bobot ke-1 dengan bobot kedua. Nah, bobot ke-1 yang kemudian memiliki nilai terkecil. Nah, nilai terkecil inilah yang kita jadikan acuan untuk mengambil bobot ke-1 sebagai target data ke-1. Jadi target data ke-1 adalah bobot ke-1. Nah, kemudian di sini kita lakukan update data. Ya, kita lakukan update data dan kemudian kita perbaharui bobot dari bobot ke-1 ya. Dari data untuk bobot ke-1. Jadi rumusnya adalah W11 baru sama dengan W11 lama ditambah alfa dikali X11 kurang W11 lama. Nah, ini sama dengan W11 lama tadi nilainya itu, nah ini 1 kan, ini 1, 1, 1, 1, 0. Nah, jadi kalau diurut berdasar secara vertikal 1, 1, 1, 0. Ini ya, ini bobot yang lama. Kemudian ditambah 0,05 sebagai learning rate-nya, learning rate awal. Nah, kemudian data yang akan diuji adalah data yang akan dilatih ya, 0110. Nah, ini 0110, 0110. Nah, kemudian faktor pengurangnya adalah faktor dari bobotnya. Ya, bobot dari bobot yang pertama itu kan adalah ini 11110. Jadi nilainya adalah 1110. Nah, kemudian kita cari masing-masing nilai hasil perhitungan bobot yang baru. W11 baru sama dengan 0,95, W12 sama dengan 1, W13 sama dengan 1, kemudian W14 sama dengan 0. Nah, sehingga diperoleh perubahan bobotnya yaitu W1 sama dengan 0,95, kemudian 110. Untuk W2 sama dengan 1011. Nah, ini yang kita simpan sebagai perubahan bobot yang baru. Nah, kemudian kita lanjut pada data yang kedua. Data kedua di sini adalah 0011. Jadi yang dikurangi adalah datanya 0, 0, 1, 1. Nah, data inilah yang kemudian dikurangi dengan menggunakan bobotnya. Jadi data inputnya kita masukkan. Ya, ini adalah data inputnya. Nah, kemudian faktor pengurangnya adalah bobot dari masing-masing kelasnya. Kalau bobot ke-1 berarti kelas ke-1. Kemudian bobot kedua berarti kelas yang kedua. Nah, karena tadi bobot ke-1 sudah diperbaharui, maka ini yang kita jadikan acuan. Ya, ini yang kita jadikan acuan. Kemudian kalau bobot kedua ya masih tetap ini. Nah, itu kita masukkan nilai ini ke dalam rumusnya 0,95, kemudian 1, kemudian 1, kemudian 0. Nah, diperoleh hasil pengkuadratannya ya, hasil
kuadrat, kemudian diakar kuadratkan dari setiap hasil selisih ya, selisih antara data yang dilatih dengan bobot inisialisasi atau bobot yang terakhir. Nah, di situ diperoleh 1,7. Untuk bobot yang kedua, jadi kita ambil ini pengurangnya adalah 1011. Ini 1, kemudian 0, kemudian 1, 1. Nah, hasil operasinya bobot kedua itu adalah sama dengan 1. Jadi jarak terkecil pada bobot kedua. Jaraknya ini adalah 1. Jadi bobot kedua inilah yang kemudian harus diperbaharui dengan cara W21 baru sama dengan W2 ya, yang baru sama dengan W2 yang lama, ditambah alfa dikali X2. X2 maksudnya dari data yang kedua dikali dikurang W2 yang lama. Nah, ini diperoleh. Nah, kalau secara vertikal ini kan bobot data kedua itu adalah target yang kedua. Kita lihat yang mana itu. Nah, ini 1011 ya, 1011. Nah, di sini secara vertikalnya 1011 ditambah 0,05 semuanya 0,05. Nah, kemudian dikali di sini data kita ya, data kita adalah 0011. Kemudian data target itu adalah 1011, diperoleh masing-masing W21 sampai W24 itu adalah 0,95011. Nah, ini yang kemudian diperbaharui kembali bobot dari bobot yang kedua baru ini, dimasukkan nilainya secara horizontal. Ini di sini vertikal, kemudian di sini secara horizontal. Kemudian W1 ini sama dengan W1 sebelumnya karena dia tidak mengalami perubahan bobot. Di sini 0,95110, jadi sama dengan sebelumnya. Ya, 0,95110. Nah, berikutnya untuk data yang ketiga. Nah, data ketiga di sini adalah 1111. Nah, kita lihat untuk data 11 ini kita input dulu. Ya. Kita input masuk ke rumus dari bobot ke 1. 1, kemudian 1, kemudian 1. Masuk ke rumus dari bobot ke 1. Kemudian kita input juga masuk ke dalam rumus bobot kedua. 1, 1, 1, 1. Nah, semuanya sudah masuk. Nah, berikutnya bobot ke 1 yang menjadi faktor pengurangnya adalah ya bobot ke 1. Nah, ini 0,95. Nah, ini kan bobot ke 1. Nah, berarti ini 0,95 ya, kemudian 1, kemudian 1, kemudian 0. Nah, ini. Nah, kemudian yang menjadi pengurang dari pada rumus bobot kedua ini adalah ya bobot kedua juga. Nah, ini bobot kedua 0,95 kita masukkan, kemudian 0, kemudian 1, kemudian 1. Nah, jadi ada semua bobot tersebut baik pada W1 maupun pada W2 semuanya sudah menempati rumusnya masing-masing. Kemudian hasil perhitungan yang diperoleh pada bobot ke 1 1,0023, sementara pada bobot yang kedua adalah 1,0023. Dia memiliki nilai yang sama atau seri. Nah, bagaimana nih keputusannya kalau seperti ini? Jadi kita bisa mengambil salah satu di antara kedua bobot ini yang menjadi acuan atau referensi kita untuk melakukan pengupdatean bobot. Boleh ya menggunakan bobot yang ke-1, boleh juga menggunakan bobot yang kedua. Nah, hanya di contoh soal ini kita menggunakan bobot yang ke-1. Sebenarnya bisa juga bobot yang kedua. Jadi itu
bergantung dari pemilihan yang kita ambil, karena memang sifatnya nilainya sama, seri. Jadi salah satu di antara keduanya sembarang bisa kita ambil. Nah, next. Kemudian karena kita ambil tadi ya jarak terkecilnya atau nilai terkecilnya adalah pada bobot ke-1. Nah, berarti bobot ke-1 ini yang kemudian kita perbaharui bobotnya ya. Jadi W11 baru sama dengan W11 lama ditambah alfa dikali X11 dikurang X karena data ketiga ya 31 lama sama dengan, nah kita masukkan nilainya. Bobot yang sebelumnya untuk 1, nah ini kan 0,95, jadi kita urut secara vertikal 0,95 110 0,95 110. Nah, itu semuanya sudah merupakan bobot dari W1. Kemudian hasil pengurangan antara data dengan target. Nah, di mana targetnya itu adalah ya bobotnya juga ya. Nah, targetnya kan tadi adalah 1. Nah, berarti kalau datanya itu adalah semuanya 1 ya. Jadi di sini 1, di sini 1 ya. Saya kasih warna biru. Di sini 1 datanya, di sini 1 1 1. Nah, situ 1. Kemudian ini adalah datanya, sementara faktor pengurangnya itu adalah bobotnya. Nah, bobotnya yang mana? Bobotnya yang ini, yang W1 tadi. Nah, berarti 0,95 110 itu. Jadi di sini ya 0,95, kemudian 1 kemudian 0. Nah, itu. Jadi diperoleh masing-masing mulai dari W31 yang lama ceritanya ya, yang sebagai data yang lama sama dengan 0,953 0,05. Nah, ini merupakan perbaharuan data pada bobot ke-1. Nah, ini dimasukkan yang tadi ini vertikal ini hasilnya 0,953 0,05 dimasukkan. Kemudian W2-nya di copy paste dari sebelumnya karena tidak mengalami perubahan bobot. Nah, berikutnya untuk data yang keempat. Nah, data yang keempat sama, kita melakukan proses pemasukan data kembali. Di sini ya dimasukkan datanya 1 0 0 1. Nah, demikian juga untuk data ini dimasukkan juga ke rumus dari bobot kedua 1 0 0 1. Nah, itu. Setelah itu kita perkurangkan dengan faktor pengurang dari rumus bobot ke-1 dengan bobot kedua. Untuk bobot ke-1 dia memiliki bobot di sini 0,95 0,05. Kita masukkan 0,95 kemudian 1 0,05. Nah, demikian juga untuk bobot yang kedua. Ya, bobot yang kedua kita masukkan 0,95 0 kemudian 1 dan 1. Nah, diperoleh untuk bobot ke-1 1,704, untuk bobot yang kedua 1,00125. Yang terkecil adalah bobot yang kedua. Nah, sehingga menjadi target di sini pada data keempat adalah bobot yang kedua. Sehingga bobot yang kedua inilah yang kita perbaharui. Nah, bobot yang kedua kita perbaharui berarti masukkan nilai bobot-bobot ini ya pada ininya di sini di dalam nilainya. Nah, di sini kan ada
W11 baru sama dengan W11 lama tambah alfa dikali X11 kurang W31 4 ya. Di sini karena sudah data keempat sama dengan di sini kan kita menggunakan bobot ke-1, berarti bobot ke-1 secara vertikal di sini 0,95 11 0,05. Jadi di sini secara berurutan 0,95 kemudian 0 ya, kemudian 1 ya, itu 0,95 kemudian 0 bobot yang kedua kan 0,95 0 kemudian 1. Nah kemudian datanya kan tadi itu adalah 1001, jadi datanya 1001 benar. Kemudian ini untuk yang warna merah sama-sama ya 0 kemudian 1. Nah sehingga masing-masing diperoleh secara berurutan ya, secara vertikal 0,953 0 0,95 dan 1. Kalau secara horizontalnya nanti di sini 0,95. Di sini ya harus diganti nih. Mestinya di sini adalah mestinya di situ adalah 2. Mestinya di sini adalah 2. Jadi kita harus menuliskan 2 di situ. Ini 2. Kenapa 2? Karena di sini kan targetnya adalah 2. Jadi target dari bobot kedua. Nah, bobot kedua yang mana? Nah, ini 0,95 011. Jadi itu tadi 0,95 011. Nah, sehingga perubahannya nanti pada W2 0,953 0 0,95 kemudian 1. Nah kemudian kalau W1 karena tidak mengalami perubahan bobot, berarti kita tinggal copy paste saja dari nilai W2 0,95 011 secara horizontal, kemudian kita copy paste kemari sebagai nilai akhir dari bobot W1. Nah di sini sudah lengkap W1 dengan W2. Nah ini selesai untuk satu epoch ataukah satu iterasi. Nah sebelum kita lanjut misalkan pada iterasi kedua untuk setiap datanya, maka kita harus melakukan update learning rate. Nah update learning rate ini dilakukan ya di setiap selesai satu iterasi atau satu epoch. Alfa sama dengan 0,1 kali alfa yang lama. Alfa yang lama itu adalah 0,05. Kemudian rumusnya adalah 0,1 kali 0,05 diperoleh 0,005. Nilai ini yang kemudian dimasukkan lagi untuk melakukan proses pencarian bobot dari setiap iterasi ke iterasi. Dari atau epoch. Dari ini kan epoch pertama ya sudah, kemudian epoch kedua sampai 3, 4, 5, sampai 10. Nah, kita melakukan proses pencarian epoch sesuai dengan yang sudah kita tentukan di awal pada saat kita memberikan inisialisasi awal pada jumlah epochnya. Misalkan kita telah mencapai epoch yang ke-10, kemudian diperoleh bobot-bobot. W2 sama dengan 0,953, 0, 0,95, 1 secara horizontal. Kemudian W1 sama dengan 0,95 1, 0,05 secara horizontal juga. Nah, sehingga nanti kita akan memberikan ujian ya untuk menguji vektor. Nah, untuk menguji vektor atau data 1011 masuk ke kelas yang mana? Nah, di awal di sini ada tandanya ya. Nah, ini 1011 ini, jadi ini adalah data tes
yang sebenarnya diambil juga dari dataset yang ada 1011. Ini kan dari dataset kita. Nah, cuma ini dijadikan sebagai data inisialisasinya, kemudian ini data data trainingnya, kemudian ini adalah data tesnya. Nah, kita akan mengetes 1011 ini dikenali sebagai apa, atau dia berada pada kelas yang mana. Nah, itu yang kemudian mau ditentukan. Nah, maka dilakukan perhitungan untuk mencari jarak terdekat. Nah, jadi sama tadi, cuma perbedaannya kalau misalkan pada pencarian perhitungan jarak terdekat pada training itu untuk menentukan bobot ke berapa, bobot ke 1K atau ke 2K, atau bobot dari kelas itu yang mau diupdate. Nah, jadi yang memiliki bobot yang terkecil berarti itu yang harus diupdate bobotnya, sementara yang memiliki bobot di luar itu berarti tidak dilakukan pengupdatean. Itu kalau pada tahapan training. Sementara pada tahapan testing bukan lagi di sini pengupdatean bobot yang dilakukan, karena bobotnya sudah dianggap fix, sudah ditentukan. Bukan lagi pencarian bobot yang kita lakukan, tapi adalah kita melakukan perhitungan untuk menentukan apakah data atau vektor ini masuk dalam kelas yang mana, kelas 1 ataukah kelas 2. Nah, makanya untuk setiap kelasnya kita uji, data ini kita uji dengan memasukkannya pada rumus setiap bobot kedua dengan bobot ke 1. Untuk kita masukkan di bobot kedua, jadi kita masukkan ya 10111 ya, 1, kemudian 0, kemudian 1, 1. Kita masukkan jadi sama, di sini juga kita masukkan 1, 0, 1, 1. Nah, setelah itu kita masukkan nilai bobot yang terakhir tadi sudah diperoleh. Nah, ini nilai bobotnya. Untuk bobot yang kedua 0,953, kemudian 0 ya. Kemudian 0,95, kemudian 1. Nah, diperoleh 0,0686. Kemudian untuk bobot yang ke-1 ya, bobot yang ke-1 ini 0,95, 1 ya, 1, kemudian 1, kemudian 0,05. Nah, diperoleh 1,38. Nah, sehingga bobot yang terkecil adalah bobot yang kedua sebesar 0,0686. Nah, sehingga keputusan kita atau kelas klasifikasi yang dimasuki oleh data atau vektor 1011 itu adalah bobot yang kedua atau kelas yang kedua. Nah, inilah yang kemudian terpilih menjadi kelas dari data vektor yang diuji ini. Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.